Yo Juragan, selamat sore. Ini sekarang Om Jin ada di salah satu jalan premier di Kuta Juragan. Ini namanya Jalan Kuta Square. Nah, jadi di belakang Om Jin tuh Jalan Kuta Square. Sekarang Om Jin akan mencoba mengekspos tempat-tempat keramaian yang dulu biasanya ramai. Sekarang ini pasca dari wabah corona ini seperti apa? Apakah tetap ramai ataukah ada penyusutan wisatawan? Seperti apa tempatnya? Mari Om Jin obok-obok yuk. Yuk Juragan. Jadi ini adalah Jalan Kuta Square, dimana jalan ini sebenarnya tidak terlalu panjang Juragan. Nah, Jalan Kuta Square ini dia ada dua jalur ke menuju Pantai Kuta ke situ, dan jalur keluar dari Pantai Kuta menuju ke Jalan Kartika Plaza Juragan. Nah, ini biasanya sih jalur ini selalu ramai pagi, siang, sore, dan malam Juragan. Karena ini memang jalur yang sangat strategis, salah satu akses utama untuk menuju Kuta. Nah, karena di sebelah sana Juragan itu Jalan Kartika Plaza, di situ banyak hotel-hotel, jadi banyak biasanya wisatawan asing maupun domestik yang kalau dari Jalan Kartika Plaza sana menuju ke Kuta biasanya mereka melalui ini. Nah, dan di sini pun banyak ini ya, jadi full dengan tempat-tempat yang apa ya, menjual. Ada yang jual makanan, ada yang restoran, ada yang bar, ada yang jual baju-baju, ada yang jual tas, dan yang salah satu yang paling besar itu dia adalah apa namanya, semacam mall gitu, namanya Mall Kuta Square. Cuman Mall Kuta Square ini sekarang apa ya, kalau dulunya sih sangat ramai ya karena posisinya strategis. Cuman dalam beberapa kesempatan sebelum wabah corona ini ya, sebelum wabah corona masuk atau ada, malah sebelum wabah corona itu ada, itu Kuta Square sudah nggak terlalu ramai. Jadi Kuta Square-nya ada di situ Juragan. Nah, di situ Kuta Square-nya. Wah, bule-bulenya masih banyak Juragan. Nah, ini kondisi jalannya, jadi masih ada wisatawan asing berseliweran di area ini, meskipun memang tidak terlalu banyak ya. Nah, seperti Juragan yang bisa lihat di area sini nih, salah satu area yang sangat produktif dan boleh dibilang nih area yang sangat high value atau nilai jualnya tinggi Juragan. Nah, di sini ada McDonald, Burger King, ada Yoshinoya, ada KFC. Di ujung situ tuh ada KFC. Jadi banyak restoran yang branded maupun yang lokal di sini. Bahkan ada souvenir-souvenir, baju-baju yang apa ya, yang branded lah Juragan. Nah, sekarang Om Jin sampai ke ujung dulu, habis itu nanti kita cek ke keramaian yang kedua, yaitu di Pantai Kuta. Karena sekarang momennya pas menjelang sunset, biasanya sih ramai, tapi nanti kita lihat apakah masih ramai atau sepi. Tuh, ini Kuta Square-nya, ini Mall Kuta Square-nya Juragan. Kita bilangnya sih lebih dikenal dengan Matahari Mall Kuta Square. Nah, seperti ini. Kalau untuk aktivitas trafiknya ya, lalu lintasnya ini sih termasuk ini ya, termasuk lenggang. Tuh, termasuk lenggang banget. Tidak banyak mobil yang berlalu lalang. Namun biasanya sih di daerah sini itu macet Juragan. Justru salah satu daerah yang paling sering macet di sini. Nah, jadi kalau dilihat dari aktivitas lalu lalang mobil, ini terjadi penurunan. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya. Oke, Om Jin ini kan ya, Om Jin perlihatkan dua arahnya. Nah, tuh lenggang masih. Arah yang apa namanya, arah yang sebelah situ itu Juragan, itu keluar dari Kuta nih menuju ke apa namanya, ke bisa ke Pasar Kuta, bisa ke
Jalan Kartika Plaza ini lenggang banget juragan. Tuh, jarak antara mobil yang satu dengan mobil yang lain nih hampir sangat berjauhan. Jadi ya sedih juga sih nengoknya. Oke, kondisinya seperti ini. Sekilas mata memandang sih ini masih boleh dibilang masih ada tamu wisatawan ya juragan ya, baik asing maupun domestik. Cuman ya activity-nya atau kalau Om Jin lihat sih kayaknya bisnisnya turun banget nih sini juragan. Cukup turun, bahkan sangat turun. Kalau Om Jin bilang nih sangat turun ini bisnisnya. Toko-tokonya ini biasanya ada aja customer atau pelanggan yang masuk, yang di sekitar dua sisi ini juragan, di dua sisi jalan ini. Namun ya sekarang tampak sangat sepi banget. Oleh Om Jin bilang nih sepinya kelewatan ini juragan. Semoga tidak berlangsung lama ya juragan ya. Ini benar-benar memukul pariwisata Bali. Nah ini sudah hampir di ujung juragan. Jadi ini liputan live liputan reportase dari Om Jin di area Kuta Square, di mana area ini biasanya dipenuhi oleh wisatawan yang berlalu lalang, karena sepanjang jalan Kuta Square ini adalah lokasi yang sangat strategis dan salah satu akses utama menuju ke Pantai Kuta. Dan sekarang kondisi trafiknya lenggang banget, kondisi toko-tokonya sangat sepi, jadi ya cukup berat ini juragan. Oke, demikian dulu dari Kuta Square. Sekarang Om Jin akan jalan ke Pantai Kuta. Jadi titik kedua yang kita akan liput adalah Pantai Kuta. Yuk juragan, ini sekarang Om Jin sudah tepat berada di pintu gerbang Pantai Kuta. Ini tepat berada di tikungan jalan Pantai Kuta juragan. Jadi kalau kita ke situ tuh itu adalah jalan Pantai Kutanya. Nah sekarang kita coba masuk ke pantainya. Kalau jam di sini menunjukkan jam 6 pas waktu Bali juragan. Jadi kondisinya memang ini adalah momen-momen menjelang sunset. Jadi seharusnya di Pantai Kuta ini pada saat momen-momen ini banyak dikunjungi wisatawan yang ingin melakukan mendapatkan foto sunset di Pantai Kuta. Karena memang salah satu momen ikonik di Pantai Kuta itu adalah momen ketika sunset juragan. Nah, seperti ini. Cuman ini masih terlalu tinggi mataharinya, karena memang biasanya sunset di Bali itu 6.40 juragan, jam 6:40, 6.30 gitu. Nah, ini kondisi Pantai Kuta. Jadi ini gerbang masuk utamanya ada di situ. Nah, biasanya di sini Pantai Kuta ini sangat digemari oleh wisatawan asing maupun domestik juragan. Nah, ada banyak hal yang bisa kita lakukan di Pantai Kuta ini juragan. Salah satunya yang paling terkenal malah adalah melakukan aktivitas surfing atau selancar. Nah, jadi Pantai Kuta ini sangat cocok untuk aktivitas selancar karena yang pertama nih ya, ombaknya itu datang cukup jauh dari bibir pantai. Jadi ketika ombaknya datang itu orang melakukan selancar itu bisa cukup jauh atau cukup lama gitu juragan. Dan yang kedua, ini tidak ada karang. Jadi Pantai Kuta ini tidak ada karangnya, jadi cukup aman bagi peselancar. Dan arusnya juga tidak sekuat tidak terlalu kuat. Jadi ya masih kategorinya masih aman lah untuk peselancar. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan tentunya para peselancar pun bisa menikmati sunset ketika momen sunsetnya tiba. Nah, cuman biasanya yang surfing ini ombak di sini ini cukup tingginya itu biasanya siang hari juragan, mulai dari jam 12 itu sampai menjelang sore. Nah, kalau sudah sore seperti ini dia ombaknya nggak terlalu tinggi. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau di sebelah sana itu bandara juragan. Jadi bandara dan pantai Jerman.
Nah, jadi Pantai Jerman itu nyambung ke sini, ke Pantai Kutanya. Kemudian kalau di sebelah situ itu Pantai Legian. Dan kalau udaranya cerah, ini yang awan-awan gelap ini biasanya kelihatan gugusan gunung-gunung juragan. Jadi sangat keren. Oke, kembali ke topik, apakah dampak corona ini membuat Pantai Kuta mengalami penurunan wisatawan? Kalau sekilas mata memandang juragan, memang terasa banget ini penurunannya juragan. Juragan bisa lihat meskipun masih ada wisatawan yang berkunjung atau bermain di sini, namun ini tidaklah banyak. Oke, Om Jin zoom ke arah situ. Nah, itu masih ada wisatawan yang menikmati, menunggu momen-momen sunset di Pantai Kuta ini. Nah, cuman memang kalau boleh Om Jin bilang, ini jumlahnya sangat drastis penurunannya juragan. Karena biasanya di area sini ini sudah dipenuhi oleh wisatawan, sudah pada kumpul-kumpul. Dan tuh. Oke, ini dari dalam Pantai Kutanya. Sekarang Om Jin akan keluar, kita coba lihat dari sisi jalan Pantai Kuta. Jadi ini di dalamnya. Sekarang kita keluar, kita lihat aktivitas di luarnya. Apakah lalu lintasnya ramai ataukah lenggang seperti tadi di Jalan Kuta Square. Oke juragan, kita keluar dulu ya. Ini traffic di sekitaran Jalan Pantai Kuta juragan. Jadi Om Jin masih lihat kondisi trafiknya masih lebih bagus ketimbang yang di Kuta Square yang lenggang banget. Nah ini dia boleh dibilang ramai lancar ya juragan ya. Boleh dibilang ramai lancar. Namun Om Jin jelaskan dulu, sebelum wabah corona ini merebak di Bali, ini dari tikungan itu juragan, dari tikungan itu dan dari Jalan Kuta Square ini sudah macet juragan, sudah macet sampai ke kurang lebih sekitar boleh dibilang hampir 1 kilo sampai di depan mall yang namanya Beach Walk. Jadi di situ tuh pasti ada kemacetan. Tapi kalau sekarang kondisinya ini boleh dibilang ramai lancar, mobilnya cukup ramai dan trafiknya lancar. Cuman ya itu seperti yang Om Jin bilang, sebelumnya jauh lebih ramai. Nah ini Om Jin akan perlihatkan salah satu tempat ikonik di Pantai Kuta, yaitu Hard Rock Cafe ini juragan. Nah jadi kalau teman-teman lihat nih, ada gitar tuh, gitar. Nah ini biasanya sudah jam-jam segini ini sudah dipenuhi oleh wisatawan domestik dan asing yang bersuah foto di sekitar sini juragan. Karena logo atau lambang ini atau lambang gitar Hard Rock ini salah satu tempat yang boleh dibilang ikoniknya Kuta. Jadi banyak wisatawan yang mencoba untuk melakukan foto bareng gitarnya. Sekarang kita coba sedikit maju ke depan. Nah di Pantai Kuta ini juga ada alat transportasi yang cukup cukup tradisional. Di sini kita bilang dokar juragan. Bahkan dokarnya ini ada platnya tuh ada platnya kurang lebih. Oke, ada satu foto ikonik lagi nih juragan yang Om Jin mau perlihatkan. Jadi kalau juragan ke areal Kuta nanti bisa coba melakukan swafoto di sekitar sini. Nah yang satu lagi itu adalah ini juragan, masih
dimiliki oleh Hard Rock. Kalau tadi kan Hard Rock Cafe yang gitarnya itu ya. Kalau ini yang Hard Rock hotelnya juragan. Jadi ini tuh ada papan surfing yang sangat besar dan tinggi, yang juga sekaligus jadi papan namanya Hard Rock Hotel Bali juragan. Nah, jadi di sini biasanya banyak wisatawan yang melakukan swafoto. Tuh tengok juragan. Tuh masih ada keramaian bule yang happy. Oke, kita coba nyebrang. Ya, kondisi jalan sih trafficnya rame lancar ya, masih rame lancar juragan. Semoga wabah ini, bencana ini lekas berlalu ya, karena ini sangat memukul sektor bisnis pariwisata secara khususnya. Secara umumnya hampir semua lini bisnis ini mengalami kemunduran gara-gara wabah corona ini juragan. Om Jin rasa cukup sampai di sini reportase dari Pantai Kuta. Om Jin akan lanjutkan nanti di titik yang ketiga. Jadi titik yang ketiga itu adalah Jalan Legian, di mana di Jalan Legian itu biasanya itu selalu ramai, tidak pernah sepi. Nanti kita coba lihat malaman dikit, apakah masih tetap ramai Jalan Legiannya atau juga berdampak akan virus corona ini. Demikian dulu laporan dari Om Jin dari Jalan Pantai Kuta. Salam kopi susu. Yo juragan, ini di Bali sudah menunjukkan jam berapa ya? Jam 8. Jadi ini Om Jin akan melakukan reportase di tempat atau di titik keramaian yang ketiga, yaitu Jalan Legian. Om Jin dibantu rekan Om Jin, nyonyanya Om Jin. Jadi nanti reportasenya Om Jin tetap akan berkendara pakai motor. Jadi Om Jin ini ada di atas motor. Kemudian nanti kamera akan dipegang oleh nyonya. Jadi persis di depan mulutnya Om Jin, view-nya akan ke depan dan kita akan lihat coba apakah Jalan Legian masih ramai atau juga terdampak oleh virus corona. Yo juragan, kita mulai berkendara. Ini ketika belok kiri kita sudah memasuki area Legian yang ramai juragan. Oke, nah ini udah Jalan Legian. Puncak keramaiannya sih ada di ujung situ ya juragan ya. Nanti di situ tuh banyak night club. Nah kalau di sini sih tidak terlalu ramai, tapi ini ya syukur nih meskipun dalam kondisi yang agak sepi, di sini nih masih terlihat aktivitasnya masih seperti biasa. Toko-toko pada buka, kemudian restorannya juga buka, wisatawan juga banyak yang berjalan kaki juragan. Di area Legian ini biasanya didominasi oleh wisatawan asing, khususnya Australia juragan. Coba kita ke depan lagi ya, karena Jalan Legian ini nggak terlalu panjang, kurang lebih 1 kilo atau 1,2 lah kurang lebih, nggak terlalu panjang. Di kiri kanan di sini dari dulu nih, dari Om Jin masih SD memang sudah sudah banyak toko-toko, restoran dan bar. Dan seperti yang kita ketahui, Oktober 2002 berapa tahun yang silam itu di area sini ada kejadian yang sangat sangat fatal dan sempat menyebabkan pariwisata di Bali lesu ya, atau lumpuh sementara, yaitu bom Bali. Nah, namun pasca bom Bali itu kembali pariwisata sempat bangkit lagi karena banyak event-event internasional diadakan di Bali. Nah, kita lihat sekarang apakah wabah corona ini berdampak parah juga untuk area ini atau tidak terlalu parah juragan. Nah, ini salah satu area yang cukup padat ya. Jadi di sebelah kiri kita nih sudah ada hotel yang memang cukup terkenal di area ini.
Jadi Hotel The One namanya. Nah, kemudian kiri kanan masih biasa ya, masih restoran, toko, dan banyak hotel-hotel juga di sini. Oke, sebentar lagi kita akan memasuki area yang namanya Ground Zero. Jadi yang tadi Om Jin ceritakan, tempat diledakannya bom Bali pada tahun 2002 itu dibangun monumen. Jadi di seberangnya itu, di seberang dulu yang diledakkan itu namanya Sari Club Juragan. Jadi semacam night club itu, dan di seberangnya itu dibangun monumen. Jadi di monumennya itu tertulis nama-nama korban bom Bali waktu itu. Nah, ini kita sudah memasuki kawasan padatnya Legian Juragan. Nah, kalau kita lihat aktivitas di sini, toko-toko masih buka normal, bahkan hampir tidak ada toko yang tutup yang Om Jin lihat. Jadi tokonya kebuka semua Juragan. Kemudian untuk lalu lalang wisatawan, nah ini memang sekilas terlihat tidak begitu ramai Juragan. Sekilas loh ya. Untuk bisnis Om Jin lihat restoran-restorannya masih terisi kok Juragan, masih terisi wisatawan atau customer pelanggan. Ini sebelah kiri ini Ground Zero-nya Juragan. Jadi sebelah kiri ini adalah Ground Zero. Ini coba Om Jin inikan sedikit. Yo, lanjut lagi Juragan. Maaf tadi tangannya rekannya Om Jin pegel. Jadi sempat diputus dulu. Nah, ini area yang sangat sentral di Jalan Legian Juragan. Disinilah area yang area yang paling padat. Nah, jadi sumber kemacetannya itu rata-rata di area sini. Nah, di kiri kanan ini sudah banyak night club Juragan. Nah, ini kita lihat, kalau kita lihat trafiknya, lalu lintas mobil dan motornya, ini termasuk sangat sepi Juragan. Kenapa Om Jin bilang sangat sepi? Karena biasanya area sini nih kita nggak bisa lancar begini Juragan. Jangankan mobil, sepeda motor aja ini harus bermacet-macetan. Dan sekarang seperti yang Juragan lihat, ini kita lancar banget nih. Dari ujung sampai nanti di ujung situ tidak ada kemacetan yang parah. Nah, jadi boleh dibilang untuk traffic lalu lintasnya di sini ramai dan lancar. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau untuk tingkat bisnis, kalau tadi Om Jin lihat di beberapa night clubnya masih ada pengunjung Juragan, masih ada pengunjung, cuman ya itu merosot tajam. Biasanya jangankan di dalamnya, di luarnya itu orang sudah pada berkumpul Juragan. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk aktivitas lalu lalang masih ada, lalu lalang wisatawan yang jalan kaki, seliwer-seliweran gitu Juragan. Ya, dan toko-toko masih pada aktif, masih buka semua. Belum ada yang Om Jin lihat tokonya tutup. Nah, jadi kalau Om Jin simpulkan, area Legian ini terdampak juga Juragan. Kita bisa lihat dari trafiknya ini yang ramai lancar, yang seharusnya macet sekarang jadi ramai lancar. Kemudian restoran-restoran dan night clubnya sedikit sepi, dan orang yang berlalu lalang masih ada, namun tidak seramai biasanya Juragan. Ini sebentar lagi, kurang lebih lagi 200 meter kita sudah ada di ujungnya Legian Juragan. Nah, di ujungnya Jalan Legian. Nah, jadi ini Om Jin akan tutup reportasenya. Demikian reportase Om Jin. Jadi Om Jin sudah berikan reportase untuk 3 area, 3 titik yang biasanya ramai oleh wisatawan, dan memang akibat dampak virus corona ini sekarang keramaiannya itu menyusut drastis Juragan.
Demikian dari Jalan Legian Bali, Om Jin laporkan. Salam kopi susu.